Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Fitriyatin Nafisah, mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas beberapa hal terkait cyberbullying, yakni tentang apa itu cyberbullying, bagaimana bentuk cyberbullying, apa dampak cyberbullying, serta cara mencegah dan menyikapi cyberbullying. Tahukah kalian dengan hal yang pernah dialami oleh beberapa orang berikut? Yang pertama ada Amanda Todd, yaitu seorang remaja dari Kanada yang mengalami beredarnya foto vulgarnya secara online dan mendapat bully secara verbal hingga bunuh diri di usia 15 tahun. Yang kedua ada Solly, yakni seorang girl band dari Korea Selatan yang mendapat komentar buruk di sosial media hingga bunuh diri. Dan yang ketiga ada KKI, seorang wanita asal Indonesia, tepatnya Jawa Timur, yang mengalami hinaan fisik atau body shaming di sosial media hingga merasa tertekan. Beragam hal yang dialami oleh ketiga orang ini termasuk dalam cyberbullying atau perundungan dunia maya. Jadi, apa itu cyberbullying? Cyberbullying yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus-menerus pada target yang kesulitan membela diri. Singkatnya, cyberbullying adalah bully yang dilakukan melalui bantuan internet atau telepon seluler secara berulang-ulang dan terus-menerus. Bagaimana bentuk cyberbullying? Jadi ada 7 bentuk cyberbullying. Yang pertama ada flaming atau terbakar, yang artinya mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah flame ini merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api. Yang kedua ada harassment atau gangguan, yang artinya pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, ada cyber stalking atau mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan yang besar pada orang tersebut. Yang keempat, denigration atau pencemaran nama baik, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Yang kelima, impersonation atau peniruan, yakni berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Keenam, outing dan trickery atau outing menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain. Sedangkan trickery atau tipu daya berarti membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Dan yang terakhir ada exclusion atau pengeluaran, yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Apa dampak dari cyberbullying? Beberapa di antara dampak cyberbullying yaitu yang pertama menarik diri. Menarik diri disebabkan karena terjadinya kecemasan atau ketakutan pada kondisi psikologis korban. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial karena hal tersebut. Contohnya, jika terjadi kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah, hal tersebut akan membuat sang anak depresi dan mengisolasi diri karena malu atau memilih putus sekolah. Dan yang kedua, merasa dikucilkan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial, namun orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata, sehingga membuat korban
mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dan merasa dikucilkan. Dan dampak yang ketiga yaitu terganggunya kesehatan fisik maupun mental. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres, yang mana stres tersebut akan menjadi depresi dan rasa cemas serta kehilangan kepercayaan diri, lalu mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder, yang akhirnya akan memberikan dampak pada sistem kekebalan tubuh korban. Dan yang keempat, dampaknya yaitu depresi dan munculnya rasa ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, dan tidak berdaya, lalu putus asa, serta terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, maka akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Cara mencegah dan menyikapi cyberbullying. Hal yang dapat dilakukan guna mencegah cyberbullying diantaranya yaitu memahami terkait cyberbullying, memperhatikan foto atau video sebelum diposting, mengatur privasi media sosial, menggunakan password yang tidak terlalu mudah untuk ditebak, teliti dalam mengirim pesan, mengeluarkan akun setelah login di perangkat umum, menghindari memposting hal pribadi, menghindari menjadi pelaku bully, dan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan. Dan untuk cara menyikapi cyberbullying secara tepat yaitu menghindari membalas komentar negatif secara kasar, jangan menganggap komentar negatif di sosial media secara serius, memblokir dan report komentar negatif, menyadari dan memahami bahwa tidak semua orang memiliki pandangan yang sama, istirahat dari media sosial dalam beberapa waktu, serta jangan memendam diri sendiri, atau bisa dengan konsultasikan permasalahan dengan seorang konselor. Jadi itu saja materi yang ingin saya sampaikan terkait cyberbullying. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.